Assalamualaikum Boboto, salam dunia. Saya doakan di hari ini teman-teman semua selalu dikasih kesehatan dan keselamatan dalam menjalani segala aktivitasnya. Amin. Baik Boboto, langsung kita update informasi Persib Bandung terbaru. Dan di penghujung tahun 2024 ini, saya ucapkan juga mudah-mudahan di tahun depan, di tahun 2025 Masehi, ya teman-teman yang punya resolusinya yang belum tercapai di tahun ini bisa terlaksana di tahun depan gitu ya, karena ya hanya menyisakan hitungan jam saja teman-teman. Nah ini juga menjadi satu hal yang penting, bahwa ya banyak juga dari mulai bobotoh cilik gitu ya, bobotoh kolot atau bobotoh secara keseluruhan, secara umum ini pasti mempunyai harapan pribadi maupun harapan khusus terhadap Persib Bandung, yang mudah-mudahan ya tahun ini atau di musim ini itu bisa kembali juara, bukan hanya juara setengah musim gitu ya, tapi juara full satu musim dan mematahkan satu sejarah lagi, atau ya memutus mitos yang mana Persib Bandung tidak pernah menang dalam kompetisi full gitu. Nah ini ya mudah-mudahan semua harapan dan doanya kita amini bersama-sama, dan juga saya beserta tim mengucapkan selamat tahun baru Masehi 2025 teman-teman, karena mungkin nanti malam juga kita liburan dulu gitu ya, karena beberapa kesibukan dari kita dan dari teman-teman di belakang layar. Nah ini juga sedikit apa istilahnya tuh cerita sedikit penutup akhir tahun gitu ya, cerita penutup akhir tahun, bahwa di dalam mencari berita saya juga tidak sendiri, ada teman-teman yang banyak membantu di belakang layar. Saya juga terima kasih banyak buat teman-teman media yang lain, buat teman-teman yang mungkin ya sudah membantu gitu ya, termasuk pemain Persib, termasuk official Persib, dan seluruh ya manajemen Persib juga terima kasih banyak ya, sudah setidaknya membantu. Saya juga ikut membantu mencerahkan teman-teman bobotoh melalui channel yang mungkin ya sudah berjalan kurang lebih 3 tahun lebih gitu ya teman-teman. Alhamdulillah. Dan juga ya langsung aja lah kita mulai kabar di hari ini gitu ya. Dan tambahan satu lagi, bahwa di masa-masanya bursa transfer, baik itu di awal musim maupun di tengah musim, banyak teman-teman yang mungkin tidak sabaran sudah siapa saja disebutin yang sudah deal atau yang sedang nego dan lain sebagainya, jadi biar tidak penasaran. Nah ini juga mungkin kita kasih sedikit literasi juga teman-teman, bahwa ya tidak salah memang mengatakan ini rumors, itu baru rumors, karena ini memang waktunya gitu ya, waktunya perumoran pemain, yang mana saya selalu mengingatkan di awal bahwa ditunggu saja untuk resminya di official Persib Bandung. Dan kalaupun memang tidak sabaran juga ya berarti teman-teman boboto ini punya kecenderungan yang menggebu-gebu gitu ya. Tapi kalau di kita ini kita harus cari dulu benang merahnya, lingkungannya juga memang harus penting untuk teman-teman ketahui. Jadi ya saya terima kabarnya pun kita bicarakan dengan teman-teman media yang lain, oh mungkin ini menjurusnya ke ini ke itu gitu ya. Tapi ya memang sekali lagi, kalau memang teman-teman tidak sabaran, mungkin ya bisa lihat di channel yang lain gitu ya, karena mungkin yang lain lebih terbuka, oh si A, si B, si C. Kalau kita tidak, kalau di sini kita harus ada korelasinya, harus ada sedikit benang merahnya. Ternyata dari perkataan Bojan, dari geliat manajemen begini, oh mungkin mengarahnya ke si ini gitu ya. Jadi tidak asal ya mencari rumors gitu ya, tapi ya mudah-mudahan lah tidak terlalu membuat penasaran teman-teman. Jadi sekali lagi dinikmati saja waktunya perumoran ini ya, karena memang sudah waktunya. Di luar waktunya rumors, kita juga tidak ada rumors teman-teman, jadi full berita mengenai Persib Bandung yang positif tentu saja gitu ya. Jadi bangga dinikmati setiap beritanya, setiap kabarnya. Ya waktunya rumors, kita juga menyediakan satu wadah buat teman-teman menikmati rumors pemain baru yang bisa jadi betul datang ke Persib Bandung, atau bisa jadi depending, atau memang tidak jadi sama sekali. Jadi bangga disikapi dengan bijaksana saja
aja. Baik teman-teman, langsung kita mulai. Berita yang pertama ini mengenai pelaku penyerangan atau pelaku intimidasi terhadap kiper Persib dan juga fisioterapis Persib Bandung, Kang Beni atau Mas Beni gitu ya, karena orang Solo asli, yang mana pelakunya sudah tertangkap. Ini sesuai dengan doa teman-teman boboto semua. Katanya itu harusnya dilihat CCTV di minimarket yang di dekat pintu masuk stasiun. Nah, ternyata polisi juga sudah mengecek dan menetapkan dari 40 tersangka, terduga tersangka hanya ditangkap 20 yang diduga memang melakukan tindakan-tindakan intimidasi katanya. Dan di situ juga di 20 orang ini ya tidak semuanya ditahan, nantinya akan ditanyai dulu ini perannya sebagai apa, tapi yang jelas tertangkap melakukan pemukulan atau intimidasi itu yang sudah ya resmi gitu ya, nantinya akan dinyatakan sebagai tersangka. Dan ya ini juga kita setelah cari tahu, pihak kepolisian juga sangat heran gitu. Ternyata pelaku pemukulan ini merasa dendam terhadap bobotoh katanya, yang mana dulu si pelaku pemukulan ini pernah tinggal di Jakarta, pernah kerja di Jakarta, dan ketika ada laga antara Persija menghadapi Persib, ya dia pernah menjadi sasaran dari tindakan bobotoh katanya. Jadi ya dia merasa merasa sakit hati, dendam, akhirnya dia lampiaskan karena tidak ada bobotoh, makanya ke pemain. Nah ini ya di luar akal sehat juga sebetulnya, apa hubungannya gitu ya, karena ya tidak dijelaskan lah tahun berapa kejadiannya, tapi yang jelas dia merasa dendam katanya kepada bobotoh, karena tidak ada bobotoh makanya dia lampiaskan kepada pemain dan ofisial, dan dia juga nggak tahu yang mana ofisial yang mana pemain Persib Bandung. Jadi ya nu aya yang penting Persib dihajar gitu ya. Tapi alhamdulillah sudah ketangkap semua pelakunya dan sedang akan diproses lebih lanjut gitu ya. Mangga sekarang mah sudah tidak panas lagi, karena dari keterangan resmi supporter Persis Solo juga Pak Supati, ini presidennya katanya sudah mengatakan bahwa memohon maaf atas kejadian yang menimpa ya Persib dan ofisialnya gitu ya. Jadi sudah reda, jangan ada lagi ya yang memanas-manasi gitu ya di media sosial teman-teman. Baik, untuk yang kedua ini kita angkat sedikit mengenai perkataan Bojan Hodak kemarin yang mengatakan bahwa perjalanan Persib masih jauh. Juara setengah musim ini ya sebetulnya ya bukan apa-apalah, karena kita masih mau ngejar juara yang benerannya di bulan Mei nanti katanya. Jadi kalau memang ya juara setengah musim, ya kita harus juara lagi ya di akhir musim kata Bojan gitu. Jadi perjalanan masih jauh, masih ya harus banyak rintangan, sehingga ya Persib juga harus membutuhkan ya satu amunisi baru gitu teman-teman, yang mana untuk memperkuat sektor-sektor yang dianggap oleh Bojan ini masih kurang. Nah inilah beberapa sektor yang kemarin diungkap langsung oleh Bojan Hodak memerlukan 2 tambahan pemain lokal dan 1 pemain asing katanya, walaupun ya berarti datangnya 3 dong ya kalau pemain lokal jadi semua, karena 1 sudah diresmikan kemarin, Zulkifli ini. Jadi Jul ini memang ya walaupun dari Akademi Persib, tapi tetap sebagai pemain Persib Bandung yang sah gitu ya, dan resmi diakui di Liga 1, sehingga ya sama saja kita anggapnya pemain baru teman-teman. Nah ini ya mau tidak mau ada 2 lokal dan 1 asing. Ini kita juga membahas dari kemarin siapa, tapi kita fokus dulu salah satu dulu teman-teman mengenai pemain asing. Dan saya juga ingatkan, bisa jadi pemain asing ini ya memang jadi ke Persib atau tidak jadi, atau memang dipending atau ditunda nanti datangnya. Nah ini kita yang tidak pernah tahu, yang mana setidaknya kita kasih benang merahnya dulu aja ke teman-teman gitu ya. Jadi pemain asing ini kemarin yang kita infokan inisial ES, dan itu banyak banget yang nebak-nebaknya, loba pisan bobotoh mah non barodor lah gitu ya. ES ini katanya ada
Entis Sutisna gitu ya, Eman Suherman, ada juga Endang Sukamti, ada juga Enu Suherno dan lain sebagainya. Apakah memang betul itu atau bukan? Nah, ternyata bukan, teman-teman. ES ini adalah pemain asal kompetisi liga tertinggi Bosnia, itu namanya Ikman Konjic ya. Ikman Konjic itu nama dari ES ini atau pemain ini adalah Edin Sehic, teman-teman. Mangga dicari saja, atau nanti juga di akhir video saya kasih cuplikannya sedikit, tapi kalau memang itu ada copyrightnya, kemungkinan tidak ditayangkan oleh YouTube gitu ya. Tapi kita coba kasih sedikit cuplikannya saja ketika dia bermain. Nah, teman-teman juga bisa nyari lah di YouTube, di medsos lainnya itu banyak mengenai profil Edin Sehic ini. Tapi ya mangga disimak beberapa informasi sebelumnya. Edin Sehic ini masih pemain aktif, teman-teman, jadi bukan pengangguran. Usianya masih 29 tahun dan kelahirannya pun sama dengan Bojan Hodak di Zagreb, Kroasia. Nah, ini satu pemain yang berprofesi yang ayah di lini bek kanan lah gitu ya. Jadi berposisi bek kanan, teman-teman. Berposisi di bek kanan, bisa juga ditaruh di sayap, baik sayap kanan atau sayap kiri. Nah, ini bisa jadi 3 posisi nih, satu orang 3 posisi, bisa bek kanan, bisa sayap kanan atau sayap kiri. Nah, ini sama semuanya bagus. Jadi ketika kita melihat profilnya juga bagus ya, lincah gitu ya, tidak terlalu tinggi, tidak terlalu pendek, sedang lah rata-rata pemain Eropa, tapi ya sama dengan pemain Indonesia untuk tinggi badannya gitu ya. Jadi memang masih lincah, badannya pun bagus, teman-teman. Usia 29 tahun, masih aktif bermain, dan harganya pun masih di bawah 2M jika memang ingin ditebus. Dan ini mempunyai ya riwayat memang tidak pernah menganggur atau ya kebanyakan bebas transfer gitu ya. Jadi bisa lah dinego-nego. Nah, makanya agennya ini menawarkan mungkin kalau mau dipinjam dulu boleh, karena dia juga punya riwayat peminjaman di beberapa kali kesempatan di klubnya. Jadi harga base dia itu pernah ada di angka 5M ke atas gitu ya, mungkin ya lebih dari itu, tapi kita nggak pernah tahu. Dan sekarang masih sudah di bawah 2M, jadi ya bisa lah Persib Bandung kalau mau tebus pun masih bisa, ataupun mau minjam pun ya bisa gitu ya. Tapi ya itu tergantung nantinya apakah memang jadi Edin Sehic ini atau bukan gitu ya, karena Bojan Hodak juga masih mungkin ya punya pandangan lain. Kalau dia nyari sesuai budget ya mungkin dia nerima tuh tawaran-tawaran dari agen, tapi kalau budgetnya nggak ada ya mangga aja lah yang gimana gitu ya maunya manajemen gitu, teman-teman. Jadi ya Bojan di sini masih menunggu katanya untuk kabar tentang budget berapa yang akan diberikan, ya mudah-mudahan secepatnya, teman-teman. Dan untuk kembali ke Edin Sehic ini, Edin Sehic memang kalau dilihat ini akan menjadi pesaingnya daripada Hen atau Robby Darwish dan juga Kakang di sini. Kenapa? Ya karena mau tidak mau harus punya kedalaman skuad juga ya Bojan Hodak di situ. Kakang ataupun Robby Darwish kadang suka dipanggil timnas, atau kadang ya mungkin menghindari cedera atau ada sesuatu yang kurang, bisa jadi, atau bisa ditempatkan di sayap kanan juga. Ini untuk ya antisipasi untuk misalkan pemain yang diinginkan manajemen tidak terpenuhi, bisa ditempatkan di sayap kanan juga atau sayap kiri. Nah, ini jalan dua-duanya gitu ya untuk Edin Sehic ini, teman-teman. Jadi ya mudah-mudahan lah siapapun itu, kita tunggu saja apakah memang jadi atau tidak. Dan mungkin itu dulu saja, teman-teman, informasi yang bisa saya sampaikan di hari ini. Mudah-mudahan menambah informasi dan wawasan teman-teman bobotoh semua. Ingat ya teman-teman, sekali lagi, pemain yang dirumorkan ini bisa jadi atau bisa tidak jadi, atau bisa dipending untuk selanjutnya, karena ya banyak hal yang mungkin sedang dilakukan oleh manajemen Persib saat ini, sehingga ya Bojan juga mengakui tidak bisa jor-joran untuk beli pemain. Tapi melihat harga dan skill, saya pikir ya masih mumpuni lah kalau memang Persib Bandung menginginkan Edin Sehic ini, teman-teman. Baik, mungkin itu dulu saja informasi yang bisa saya sampaikan di hari ini. Sampai ketemu lagi di informasi selanjutnya. Wassalamualaikum bobotoh.